Halo sahabat setia penjaga Indonesia, kita bertemu kembali dalam ulasan detail peristiwa. Saya sedang menyimak upaya dari beberapa kelompok, terutama penguasa, yang sedang berupaya memecah ombak gerakan-gerakan mahasiswa, akademisi maupun kelompok-kelompok lain. Modusnya terlihat jelas. Sebagai contoh saja, gerakan mahasiswa sekarang menjadi tren, terutama dari UI, UBK, IPB, UNAS, atau mungkin perguruan tinggi yang lain. Mereka bergerak bersama. Lalu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, sebagian mahasiswa UI, khususnya dari psikologi UI, diajak wakil presiden ke Flores NTT dengan dalih untuk bersama melakukan trauma healing. Misinya sempurna, tidak ada yang membantah. Tapi dalam bacaan politik saya, ini adalah langkah cerdik dari Gibran dan geng Solo untuk memecah ombak gerakan mahasiswa. Apakah hanya mahasiswa yang dipecah-pecah? Tidak. Kita lihat di media TV, media sosial, kaum akademisi, para pengamat hukum, pengamat politik, pengamat hukum tata negara terpecah juga. Sebagian masih bersuara membela mati-matian pemerintah, menjustifikasi semua kebijakan pemerintah, meskipun itu salah. Mereka kelompok-kelompok hebat, pemikir, pemerhati politik, akademisi. Mereka seolah-olah dibenturkan dengan sesama politik. Dan ini menurut saya politik divide et impera yang dipakai oleh zaman Belanda dulu, itu dilakukan. Dan ternyata efektif. Gerakan massa, baik mahasiswa, pengamat, akademisi, mulai terpecah. Ombaknya terpecah. Dari kelompok masyarakat, banyak ormas-ormas yang sengaja didirikan. Relawan ini, relawan itu. Coba lihatlah di televisi. Ada orang-orang yang gigih membela kebijakan presiden tentang Koperasi Merah Putih, MBG, yang jelas-jelas itu tidak masuk di akal kita. Membebani anggaran kita. Bayangkan, MBG sudah berapa ratus triliun. Bahkan mengambil dana dari anggaran pendidikan. Tetap dibela, padahal dikorupsi besar-besaran. Padahal proyeknya sudah memakan korban lebih dari 40 ribuan anak kita keracunan. Tetap dibela, tidak masuk akal. Padahal kita sudah mengatakan jangan menggunakan SPPG atau dapur SPPG. Gunakanlah kantin sekolah, dapur posyandu, dapur desa, jauh lebih efektif. Dana langsung ditransfer. Ini pakai SPPG. Ternyata pemain SPPG siapa? Polisi 1.400 dapur. Tentara sekian ratus. Kader politik dari Gerindra, dari partai-partai yang lain. Berapa ratus mereka punya. Ini jadi bancaan. Masih dibela juga. Ada lagi Koperasi Merah Putih. Baik koperasi desa merah putih, koperasi kelurahan merah putih, koperasi lain merah putih. Tidak masuk di akal. Menyalahi kodrat pendirian koperasi. Itu top down dari atas. Menggunakan militer. Bahkan manajernya dilatih secara militer. Gak masuk di akal semua. Dan ternyata terbukti hutang-hutang Kopdes yang dipinjamkan dari bank-bank pemerintah, bank negara, itu pembayarannya ditalangi oleh APBN. 240 triliun. Belum termasuk bunganya. Dibayar dengan tenor 6 tahun. Jadi APBN kita yang notabene 82% itu dari pajak kita harus membayar kesalahan kebijakan pemerintah.
40 triliun setiap tahun. Itu bukan angka yang kecil. Pertanyaan saya sekarang, apakah yakin Presiden Prabowo akan 2 periode? Lalu setelah itu bagaimana? Ini semacam warisan bom waktu bagi pengganti Pak Prabowo nanti. Tetap aja yang bela. Relawan-relawan pengamat, bahkan pegiat koperasi yang bela. Padahal ini salah besar. Bayangkan, membeli kipas angin sampai 1,8 triliun. Untuk apa? Membeli mobil dari India, buat apa? Pasokannya dikelola oleh Agrinas, perusahaan. Ini koperasi dikelola oleh korporasi, kan aneh bin ajaib. Masih banyak yang membela. Kita sudah bersuara, stop MBG, stop KDMP. Adakan piloting dulu aja lah. 4 atau 5 sampai 10 lah maksimal. Di desa mana lalu kita evaluasi. Tidak didengarkan. Sekolah rakyat. Mereka bangga diajak nyanyi-nyanyi di istana. Buat apa sekolah rakyat? Mengapa tidak mengempowering atau menambah kapasitas fasilitas sekolah yang ada? Kalau perlu sekolah di desa, kurang kelas ditambah kelasnya. Gaji guru dinaikkan. Itu jauh lebih bermanfaat buat anak didik, buat guru-guru. Tapi tidak dilakukan. Yang lucunya sekolah rakyat, yang notabene masalah pendidikan, dikelola Kementerian Sosial. Ini aneh bin ajaib. Tapi masih ada yang membela. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Dan ini adalah upaya pecah ombak yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Gibran berhasil memecah ombak gerakan mahasiswa. Mungkin Pak Prabowo melalui orang-orangnya juga berhasil memecah seperti ini. Mereka terlalu paranoid. Kita tidak akan mengganggu pemerintah. Kita akan membiarkan presiden sampai 2029. Tapi kita boleh mengingatkan. Untuk kepentingan siapa? Yang pertama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua untuk presiden sendiri. Agar nanti kalau programnya itu bagus, lalu ada persepsi publik bahwa presiden tidak otoriter, mau mendengarkan suara publik, itu menjadi credit point bagi Pak Prabowo untuk running kembali. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Kekuatan publik dipecah belah dengan teori pecah ombak seperti ini. Lalu apakah kita biarkan? Pesan saya satu, bagi orang-orang yang masih waras, yang masih mencintai Indonesia seperti kita-kita ini, jangan mau kita dipecah belah. Tetap kita bersuara, jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Kita tidak ingin jabatan menteri atau apapun. Yang kita rawat adalah nalar yang sehat. Yang kita rawat adalah bagaimana mengelola negara dengan sehat dan seharusnya. Bukan menabrak-nabrak rambu. Aturan-aturan ditabrak demi kepentingan pribadi. Semuanya seolah-olah kelihatan legal. Karena semua di-stempel oleh legalitas yang di-endorse oleh DPR. Satu lagi yang terakhir ingin saya sampaikan. Sahabat setia penjaga Indonesia. Kita kehilangan kelompok kontrol, pressure group. Kita kehilangan check and balances dari parlemen. Karena apa? Karena ini kesalahan kita membiarkan koalisi pemerintah itu sama dengan koalisi di parlemen. Akhirnya sekarang ini yang di DPR 80% dikuasai oleh koalisi pemerintah. Artinya anggota parlemen samina watokna, nurut tunduk pada pemerintah. Tidak pernah berani melawan. Yang terekam dalam persepsi publik kita, DPR terutama pemimpin-pemimpinnya seolah-olah
menjadi juru bicara dari pemerintah. Ini yang tidak sehat. Tugas ini yang kita ambil oper. Kelompok pengamat politik, dari akademisi harus tetap bersuara. Kita harus tetap menjaga kewarasan kita. Jangan mau kita dipecah-pecah oleh siapapun. Baiklah sahabat setia penjaga Indonesia, ini opini detail saya tentang ancaman pecah ombak. Waspada, waspada, waspada. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam ulasan detail di Opini Rudy.